Gadis jahat itu baru kembali ke rumah orang tua kandungnya. Hal pertama yang ia lakukan adalah mengusir si gadis licik, karena selama 16 tahun, dia hidup miskin di desa. Sedangkan gadis licik itu menggantikan posisinya dan menikmati kemewahan. Di hari pertama masuk rumah, ia langsung mengincar kamar terbesar dan termewah milik gadis licik. Ibu langsung tak senang, menegurnya karena dianggap keterlaluan. Namun gadis itu balik bertanya, kalau dia adalah korban, kenapa si gadis licik bisa menjadi putri rumah ini selama 16 tahun, sedangkan dirinya harus hidup susah di desa. Kalau hidup mereka tidak tertukar, gadis licik tidak akan bisa hidup sebaik ini. Untung saja Tuhan memberinya kesempatan kembali ke keluarga kandung. Tapi orang tuanya sudah punya ikatan batin yang dalam dengan gadis licik. Dia tahu harus bersikap tegas sejak awal. Akhirnya sang ayah menyerah di bawah tekanannya. Dalam 3 jam bukan hanya memindahkan gadis licik dari kamar itu, tapi juga mengganti semua perabotan. Ibu yang ingin menenangkan gadis licik, langsung mengeluarkan gelang warisan keluarga. Gadis licik mencoba bersikap besar hati, menyuruh ibunya memberikan gelang itu kepada gadis asli. Tanpa ragu gadis itu langsung menerimanya dan memakainya. Berkata ini pertama kali seumur hidup ia memakai perhiasan. Ayah merasa iba. Langsung berkata semua kekurangan selama ini akan ia ganti. Pakaian dan perhiasan mau berapapun akan dibelikan. Gadis itu pun memanfaatkan momen untuk mendekat pada ayah. Berkata mulai sekarang hanya ayah yang ia anggap keluarga. Karena ibu dan kakaknya selalu pilih kasih. Ayah yang merasa jadi satu-satunya tempat bergantung gadis itu. Langsung senang bukan main. Tanpa sadar dia memang tahu. Di rumah ini hanya ayah yang punya kuasa penuh. Dan langkah pertamanya adalah membuat ayah sepenuhnya percaya padanya. Keesokan harinya ayah mengatur agar gadis itu dan gadis licik sekolah bersama. Serta meminta gadis licik menjaga baik-baik. Meski di depan orang tua gadis licik setuju. Begitu di sekolah langsung berubah sikap. Di depan teman-teman, dia memperlakukan gadis itu seperti pembantu rumah. Dia pikir tanpa ayah di dekat mereka. Dengan koneksinya di sekolah, ia bisa dengan mudah membuat gadis itu tunduk. Tak disangka, gadis itu malah berdiri di podium, mengumumkan identitas aslinya sebagai putri kandung, sekaligus mengungkap bahwa gadis licik adalah anak tukang kebun yang menukar bayi. Sekejap teman-teman heboh membicarakan gadis licik. Saat gadis itu duduk di kursinya, melihat sampah di mejanya, dia tahu ini ulah gadis licik. Langsung membalik meja gadis licik. Guru pun memberi peringatan. Siapapun yang bawa sampah lagi akan dihukum sesuai aturan. Jam istirahat. Gadis licik mengancam akan menunjukkan siapa putri sebenarnya. Tak lama datang seorang siswa, menyampaikan bahwa tunangan gadis licik ingin bertemu. Gadis itu tahu ini tak akan membawa keuntungan, tapi ia tetap berjalan santai menghampiri. Tunangannya langsung mengancam, jika ia berani mengganggu gadis licik lagi, akan membuatnya membayar mahal. Gadis itu hanya tersenyum dingin, menyuruhnya tidak terlalu percaya diri dengan identitasnya. Mendengar itu, tunangannya marah besar, langsung maju hendak memukulnya. Tak disangka, gadis itu menangkap pergelangannya dan memelintirnya. Gadis licik kaget, masih ingin memarahi gadis itu, tapi langsung dibentak agar diam. Tunangannya yang belum pernah dipermalukan seperti ini, membuat gadis licik langsung berpura-pura jadi korban, menjatuhkan diri dan berakting kesakitan. Tunangannya melihat itu langsung menampar gadis itu 2 kali. Namun gadis itu membalas seketika, lalu duduk di kursi tunangannya. Dengan tenang menelpon kepala sekolah, melaporkan ada perkelahian. Akhirnya kedua belah pihak dipanggil orang tua. Untung ibu dari tunangan gadis licik orangnya bijak, langsung minta maaf untuk anaknya, menanyakan keadaan gadis itu. Setelah tahu hanya telinganya yang berdengung, baru ia lega dan berjanji akan menghukum anaknya di rumah. Tak lama ibu dan kakak gadis itu datang, langsung menghampiri gadis licik menanyakan keadaannya. Baru kemudian melihat luka di wajah putri kandung mereka. Sebelum gadis itu sempat bicara, gadis licik sudah lebih dulu berlagak menderita. Tunangannya ikut membela. Setelah tahu gadis itu memukul gadis licik,